Nomor 1. Mukena tanpa kepala. Nomor 2. Mukena pocong. Nomor 3. Mukena broken heart. Nomor 4. Mukena dahi ngumpet. Nomor 5. Mukena panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku dimanapun saja berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Nah, ada beberapa cara orang-orang, khususnya wanita ya, dalam menutup aurat ketika akan sholat. Dan salah satunya, dan ini yang paling banyak dilakukan, adalah dengan memakai mukena. Seperti yang kita ketahui, saat ini itu banyak sekali macam-macam atau model-model mukena yang dipakai oleh masyarakat. Nah, apakah mukena itu sudah memenuhi syarat dalam menutup aurat? Nah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah bersama dengan beliau, Ibu Nyai Nurul Jannah, pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Atfal Desa Duren, Kecamatan Pelanggengseng, Kabupaten Madiun. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Nyai Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemakaian mukena yang baik dan benar. Jadi begini Bu Nyai, saat ini kan banyak sekali model-model mukena. Ada yang modelnya itu terusan, kemudian ada yang potongan, ada yang mukena itu hanya sampai leher, tidak ada kepalanya. Ya, dan masih banyak lagi, ada yang bordiran, ada yang kadang tipis, yang kadang orang itu kan suka menggunakan yang tipis kalau dibawa kemana-mana gitu kan, lebih simple. Nah jadi mohon penjelasannya pemakaian rukuh yang baik dan benar dengan berbagai model tersebut. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini aslinya itu kita yang penting memahami tentang syarat sholat itu kan diantaranya harus menutup aurat. Bisa dibuka kitab Tausyah. Kitab Tausyah itu syarahnya Fathul Qorib ya. Halaman 52 di sini menjelaskan tentang syaratnya sholat. Kalau yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar sudah. Dan juga hadas suci dari najis. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita bahas saat ini, yaitu menutup aurat. Nah, menutup aurat, kemudian di sini dikatakan, ini ada di dalam halaman 53. Ini yang kita bahas adalah menutup aurat bagi wanita, gitu ya. Zaman sekarang pasti wanita merdeka karena nggak ada budak sekarang. Nah, ini saya bacakan dulu. Wa auratul hurrati fis sholati masih wa wajhiha wa kafaiha dohron wa batnan ilal kauaini. Jadi auratnya perempuan merdeka ketika sholat itu semua badan selain wajah dan kedua telapak tangannya, baik dohir maupun batin. Dohir itu ini, nah, ini dohir itu, batin itu ini, sampai ke kedua ugel-ugel. Kalau bahasa Jawa ugel-ugel, kalau bahasa Indonesia sampai pergelangan kedua tangan sampai sini. Berarti melebihi ugel-ugel ini nggak sah. Sini kelihatan nggak sah. Jadi sampai sini, makanya ya ditambahi. Karena apa? Untuk menyempurnakan perkara yang wajib, itu hukumnya wajib gitu. Itu kalau yang tangan ditutupin enggak apa-apa. Misalnya rukuhnya atau yang dipakai ketika sholat mukena, atau dia itu memakai langsung pakai jubah, tapi tangannya itu ada di dalam, enggak dikelihatan, itu tidak apa-apa. Yang wajib dibuka, ini kan boleh dibuka gitu ya, boleh kelihatan. Baik kedua telapak tangan, baik itu batin, sini batin, maupun dohir itu sini, itu boleh kelihatan, tapi sampai ke pegelangan. Ini nggak boleh melebihi pegelangan, nggak boleh. Kemudian yang harus dibuka, tadi kan saya mengatakan semua badan untuk auratnya perempuan merdeka, semua badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan gitu ya. Kalau wajah memang wajib dibuka. Loh, kenapa kok wajib dibuka? Karena memang termasuk rukunnya sholat kan sujud. Kalau sholat itu tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi rukun, kan rukunnya sholat maksudnya kan tidak sah. Di antara rukunnya sholat itu sujud, sujudnya harus benar. Lah, anggota sujud diantaranya adalah batuk atau dahi atau jidat, sudah gitu. Itu harus dibuka. Lah, terus membukanya itu seberapa? Pokoknya kalau atas itu harus menutupi rambutnya, tempat tumbuhnya rambut harus ditutup biar nanti nggak terlihat. Jadi nanti dahi sedikit juga diikutkan. Yang penting kalau normal, dahinya itu normal, ya kira-kira ada 3 jari-jari inilah yang terbuka gitu ya. Kemudian kalau sampai bawah itu harus sampai ini apa namanya, kalau bahasa Indonesia apa ini? Dagu.
dagu harus sampai pada dagu ini, tapi dagu ini di sini nih dagu. Jadi jangan sampai di sini, nanti sampai kalau kelihatan ininya ini batal. Jadi makanya ditambah sedikit biar nanti untuk menyempurnakan perkara yang wajib, hukumnya wajib. Jadi ya kalau nanti mau kena ya ini sampai sini gini ya, ini ditutup begini itu aman. Kalau seperti ini seperti ini aman, jadi sampai sini, jangan sampai begini. Kalau begini nanti kan ada yang kelihatan di bawahnya ada apa namanya ini dagu, di bawahnya dagu kan ada kelihatan ya, ada yang kelihatan itu nanti nggak sah, batal. Jadi harus sampai sini, ini boleh tambah sedikit untuk menyempurnakan perkara yang wajib, untuk menyempurnakan perkara yang wajib itu tadi sudah. Nah, terus kemudian ini di sini dikatakan syaratnya sholat itu bisa dibuka sendiri dalam kitab Tausheh. Ini mengikuti Imam Syafi'i, kitab Tausheh itu. Lah itu ibasani satrul launil aurati. Jadi yang kedua syaratnya sholat itu menutup warnanya aurat, warnanya kulit. Berarti yang tadi sampai tanyakan itu banyak sekali beberapa pembahasan, di antaranya itu rukuh yang tipis itu bagaimana ya, pokoknya setipis-tipisnya, yang penting warnanya kulit tidak kelihatan. Contohnya di dalamnya ada tai lalat tapi nggak kelihatan tai lalatnya, berarti nggak kelihatan warna tai lalatnya, nggak kelihatan warna aslinya kulit, berarti ya setipis-tipisnya ya tetap sah. Tapi kalau tipis sekali sampai warnanya kulit kelihatan, yaitu tidak sah. Itu batasannya, sudah ya. Jadi kita nggak bisa menilai rukuhnya orang satu persatu di dunia, nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Kemudian tadi ditanyakan ada bordilanya itu bagaimana? Ya kalau bordilanya itu nanti ketika sholat itu tidak menampakkan warna kulitnya, ya tetap sah saja kalau kecil-kecil, sehingga dilihat dari tempat pembicaraan umum seperti kita di sini. Itu kan pembicaraan, tempat pembicaraan umumnya pembicaraan kan seperti ini ya. Lah itu sampai lihat saya saat di sini, sampai lihat di situ. Kemudian ketika saya itu memakai sholat ada berdilanya dan tidak memperlihatkan anggota saya selain wajah dan kedua telapak tangan, itu nanti tetap hukumnya sah. Tapi kalau bordilnya besar-besar sampai sininya, kadang-kadang bordilnya di sini sampai ke sini. Lah di sini terlihat karena saking bolongan itu bahasa Indonesia apa itu? Lubangnya itu besar kan, bordil itu pakai lubang-lubang begitu, itu besar lubangannya sampai terlihat warnanya kulit. Lah itu ya tidak sah. Makanya ya nggak bisa langsung bordilan itu sah apa tidak, ya lihat bordilannya. Kalau memang dilihat dari tempat pembicaraan orang secara umum, tempat pembicaranya seperti ini ya, tempat pembicaraan itu tidak kelihatan warna kulitnya, itu berarti sah gitu. Sudah, itu tadi banyak yang sampai tanyakan itu, yang sudah, yang tipis sudah saya jawab, yang ada bordilannya sudah saya jawab. Kemudian tadi kalau rukuh itu kan macam-macam, ada yang potongan, ada yang terusan gitu. Ya nanti yang penting pokoknya menutup aurat itu, auratnya wanita ketika sholat itu semua anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Berarti semuanya itu aurat, termasuk telapak kaki itu juga, telapak kaki juga aurat. Sehingga kalau tapi tahu telapak kaki aurat, misalnya kok sampai sholat di atas bumi atau di atas sajadah atau di atas keramik, yaitu sudah cukup untuk menutupi aurat dalamaan kakinya itu begitu. Nah, terus kemudian kalau sekarang pakai rukuh tugelan, rukuh potongan, rukuh yang atas bawah itu ya, itu kalau bahasa Jawa namanya tugelan, kalau bahasa Indonesia ya rukuh potongan, itu nanti berarti bisa nggak menutupi aurat meskipun terrukuh terusan, belum tentu orang itu pasti memenuhi syaratnya. Contohnya ini rukuh terusan yang membahayakan, pakai rukuh terusan tapi dagunya kelihatan, ya tidak sah. Atau pakai rukuh terusan tapi dahinya ditutup, semua dahi, kan ada toh anak kecil-kecil itu sampai alisnya ya. Terus orang tua ikut-ikutan, terus sampai dahinya itu ditutup, jelas tidak sah walaupun itu pakai rukuh terusan. Atau
namanya ruko terusan ya ada centelannya tangan, biasanya kan ada, memang kebanyakan ada. Kalau memang ruko ketika ada centelannya itu ya sudah berukut, sudah kuat, dipakai takbir ya pokoknya aman, nggak kelihatan di bawah pegelangannya ini ya memang menyebabkan amannya ruko itu dengan adanya tali pengikat tangan, biasanya jari-jari ini loh biasanya ya. Lah tapi kalau gini ya memang sih ada pengikatnya, itu memang secara umum lebih nyaman dipakai. Tapi rukonya itu lebar, di sininya itu lebar. Ketika bertakbiratul ihram Allahu Akbar, ininya kelihatan walaupun itu ruko terusan tetap tidak sah. Makanya lihat ya ruko sampean itu bagaimana. Nanti kalau rukonya itu kok terlalu lebar, langsung di kalau bahasa Indonesia ini loh diginikan saja, jadi nanti aman. Jadi mau gerak Allahu Akbar gini ya nggak kelihatan, memang sudah ini kan namanya sudah dikepet gini ya, sudah dikepet sehingga sudah ditarik, dikepet, jadi sudah bakoh, sudah kuat gitu. Tapi kalau rukonya itu sudah aman, sininya dibuat gerak bagaimanapun juga, itu nanti di bawah pegelangannya sudah tidak kelihatan, itu ya nggak apa-apa, nggak usah dikepet, itu nggak apa-apa gitu ya. Ya itu tergantung rukonya. Lihat ruko sampean itu, lihat dulu nanti, walaupun toh terusan, kalau ketika takbiratul ihram Allahu Akbar sininya kelihatan tetap nggak sah, atau dainya ditutup walaupun pakai ruko terusan ya tidak sah. Lah ruko tugelan, yang ruko putusan itu bagaimana? Lah itu memang lebih sulit lagi. Makanya di pondok pesantren, saya mondok di pondok pesantren Lirboyo itu diwajibkan orang pakai ruko terusan. Kenapa? Untuk menjaga biar ibadah kita itu tenang. Kalau ibadah kita itu tenang, bisa menjadikan khusyuknya sholat. Kalau menjadikan khusyuknya sholat kita ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak tenang kan bingung ketika sholat, rukonya tugel, bingung ngurusi rukoh ketika sholat, kan akhirnya kurang tenang sholatnya. Kalau kurang tenang itu ya akhirnya menimbulkan ketidakhusyukan gitu. Lah jadi tapi gini, kalau rukuh tugelan itu biar sah bagaimana? Ya gini, memang sulit ya. Pokoknya sebelum pakai rukuh, dalamnya itu sudah tertutup semua auratnya, termasuk ya pakaiannya dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah tertutup, yang terlihat hanya wajahnya. Kemudian kalau tangannya ini juga sudah bakoh begini. Baju tangannya maksudnya sudah bakoh seperti ini. Kemudian kalau pakai jilbab ya, jilbabnya itu dimasukkan di dalam bajunya. Kalau nggak dimasukkan di dalam bajunya itu nanti kan bisa gerak-gerak gini. Nah nanti kalau seperti ini, kalau saya gerak ini ikut gerak. Nah nanti akhirnya timbullah, karena rukuhnya itu potongan, ketika dilihat dari bawah, tidak bawahnya kaki, padahal kan kaki itu termasuk aurat gitu. Di bawahnya ya, di bawah itu ya tidak di bawahnya telapak kaki, bukan, pokoknya dilihat dari bawah begini, itu nanti kelihatan ininya, tangannya begini, ini nanti kan terus akhirnya kelihatan auratnya, kan nggak sah. Makanya sebelum menutupi aurat, sebelum pakai mukena itu dipastikan dulu keadaan pakaiannya sudah betul-betul bisa menutupi auratnya. Contohnya kalau pakai jilbabnya yang rapet terus dimasukkan di dalam baju, itu aman. Bajunya pun jangan baju yang seperti ini, baju seperti nggak aman, ini dibuat takbir kelihatan, dari bawah kelihatan. Pakai kaos yang bisa rapet begini, pokoknya serba sulit. Makanya serba sangat sulit, sehingga sangat kita itu menganjurkan kepada saudara-saudara kita semua, yang penting pokoknya sholat itu sah menurut agama, nggak apa-apa. Apa itu walaupun mungkin kalau rukuh
terus-terusan, kurang gaul, nggak apa-apa. Yang penting itu sudah sah menurut agama gitu. Ini hanya saya sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabat semua, kepada saudara-saudara semua, pilihlah rukuh terusan saja. Terus nanti kalau pakai rukuh potongan pun kalau sujud hati-hati. Banyak yang mengatakan ketika sujud karena rukuhnya itu potongan, akhirnya rukuhnya itu ke depannya, ke tempat sujudnya sampai disujudi. Kalau nggak disujudi bingung karena memang di depannya itu sudah ada sudah penuh dengan rukuh yang dipakai itu. Padahal syaratnya sujud itu tidak boleh mensujudi pada sesuatu yang bisa bergerak disebabkan gerakannya orang tersebut. Kalau sampai nanti kok sujud di rukuhnya orang lain, nggak apa-apa. Karena apa? Di orang lain itu kan kalaupun bergerak bukan karena gerakan kita. Yang tidak boleh itu sujud pada sesuatu yang kita pakai gitu. Jadi kalau nanti rukuhnya itu rukuh potongan, sampai nanti ketika sujud itu rukuhnya itu di depan kita semua, sampai bingung nggak ada tempat sujud, akhirnya disujudi, sholatnya ya tidak sah. Sangat sulit sekali. Sehingga saya menyampaikan kepada ibu-ibu yang di sini itu kalau punya rukuh potongan saya suruh menjahitkan jadi rukuh terusan. Karena sulitnya menjaga itu tadi. Ya betul, sangat sulitnya menjaga itu tadi. Kalau memang ada sih solusinya ya. Solusinya sebelum pakai rukuh semua keadaan tubuh sudah tertutup, semua sudah tertutup secara syariat dalam dalam pelanggarannya menutupi aurat bagi wanita. Jadi pakai jilbab pun itu ya harus sudah dagunya itu sudah tertutup. Jadi keadaan tertutup. Kemudian nanti jangan sampai jilbabnya itu gerak-gerak. Kalau jilbabnya gerak-gerak ya nanti dibuat takbir ini ikut gerak. Ya gimana supaya nggak gerak? Ya harus dimasukkan di dalam baju. Dan ini pun jangan pakai baju yang seperti ini, harus berukut gini. Sulit sekali. Seperti itu nanti ditali gitu ya. Kemudian kalau pakai rukuh itu nanti sampai misalnya kok sobek itu nggak harus dibilang sebenarnya, kadang-kadang jahitannya itu ya ikut sobek gitu ya. Ketika kita itu sholat pakai kemben, nggak kan kalau di dalam rumah kadang hanya sarungan saja gitu ya, kadang-kadang ya namanya kita kan pengalaman hanya sarungan saja langsung pakai rukuh gitu. Nah, nanti kalau jahitannya itu sobek, nah ketika dia itu pakai rukuhnya itu ada anggotanya yang terlihat, contohnya perutnya terlihat, kulit perutnya terlihat. Karena apa? Karena jahitannya sobek. Entah itu rukuhnya terusan atau tidak, tetap tidak sah. Atau tidak, jahitannya yang sobek, penting ya sobek gitu saja. Itu kan juga banyak yang seperti itu gitu. Yang segera dijahit, atau kalau nggak dijahit harus pakai baju walaupun sholatnya sendiri di rumah gitu. Terus yang tidak ada, coba tadi saya menjelaskan kok rukuh hanya sampai leher itu gimana prakteknya orang-orang itu. Coba saya menjelaskan, saya kurang meneliti, coba gimana? Modelnya mukena itu cuma sampai leher sini, jadi tidak ada untuk bagian kepala itu tidak ada. Jadi biasanya pakai jilbab biasa gini, di rukuhnya dipakai ya cuma sampai leher tak gini. Ya itu berarti tinggal nutupi kepalanya saja. Kalau memang tinggal nutup kepalanya saja. Kalau memang kepalanya itu bisa ditutup dengan sempurna, dengan cara-cara menutupi aurat ketika sholat. Contohnya ya pakai jilbab atau pakai apa saja, yang penting rambutnya tidak kelihatan. Kalau jilbab seperti punya sampan kan saya lihat ini masih kelihatan, ya kan. Terus pakai ikat
misalnya pakai jilbab seperti sama Iya. tapi pakai ikat. Kemudian jilbabnya jangan seperti nanti kalau dibuat gerak lehernya kelihatan. Ya nanti jilbabnya dimasukkan ke dalam Iya, ruko. karenanya sudah tentu kalau sini masuk ke dalam. Itu sudah aman. Lehernya sudah aman apa belum? Nah, itu. Nah, kalau misalnya lehernya belum aman, sinnya masih kelihatan, ya tetap tidak sah. Saya katakan, pokoknya menutup aurat itu bagaimanapun bentuknya, modelnya mukena, bagaimanapun tebalnya atau tipisnya mukena, yang penting pokoknya menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tadi saya sampaikan pokoknya harus sampai dagu, melebihi atas sedikit itu harus, karena untuk menyimpulkan perkara yang wajib. Kemudian dahinya harus dibuka tapi tidak boleh kelihatan rambutnya, makanya pakai ikat yang kuat gitu loh, yang ketat gitu. Kemudian tangannya itu ya tadi saya sampaikan, tangannya yang boleh terbuka hanya sampai pegelangan saja. Nek basa Jawane sampai ugel, di bawah ugel tidak sah. Sudah itu, pokoknya dipahami apa yang saya sampaikan. Terus meskipun bentuknya bagaimana, sampai akan bisa sendiri nanti menyampaikan ke teman-teman kita yang butuh bantuan untuk disampaikan. Sudah cukup? Jadi intinya itu mau mukena yang bagaimanapun modelnya, yang penting cara menutupi aurat itu sudah betul sesuai syariatnya. Ya, Oke. betul. Oke. Nah, ada tambahan lagi? Mungkin Sudah, yang tidak. ikutnya. Tidak, Oke, terima tidak kasih. kalau bab aurat saja tidak. Oke, alhamdulillah saudaraku dimanapun semua berada, pembahasan kita yaitu hari ini tentang pemakaian mukena yang baik dan benar. Nih, semoga menjadi perhatian untuk kita semua sehingga kita bisa lebih teliti agar sholat kita pun menjadi sah. Baik, karena sah atau tidaknya sholat kita itu kan kita harus mengusahakan supaya sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, nggih. Oke, dan untuk seperti yang sudah, karena sampai berbicara gitu saya tambah sedikit. Oke, Kenapa monggo. kok harus kita betul-betul memperhatikan sholatnya? Iya. Karena memang pertama-tama yang akan dinilai di akhirat nanti sholatnya. Kalau sholatnya sukses, semuanya sukses, sudah semua amal ibadah diterima semua. Oke, Tidak oke, memperhatikan betul sekali. kecacatannya. Makanya sampai saya mengatakan seperti itu, saya tambahi, saya kuatkan, memang harus memperhatikan sholatnya dengan baik sebaik-baiknya. Karena Allah sendiri saja sudah berfirman yang artinya orang itu kalau sholatnya itu dengan baik dan benar pasti akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang melakukan sholat perilakunya tidak beres, Iya. misalnya kita ya tahu ya perilakunya tidak beres kan banyak ya, contohnya banyak, berarti pasti ada yang tidak beres juga di dalam sholatnya. Makanya betul sampai mengatakan bahwa sholat itu harus betul-betul dijaga dengan baik, berusaha bagaimana supaya sholat kita itu betul-betul sah menurut syariat agama. Sudah. Dan sedangkan untuk diterima atau tidaknya kita serahkan kepada Allah, tentunya juga dengan berusaha untuk khusyuk dan lain-lain tadi ya, dengan sangat sudah dijelaskan oleh Bu Nyai Nurul ya. Bu Nyai Nurul, terima kasih banyak, ini sangat bermanfaat sekali. Sekian dari kami, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat, gimana saja berada? Ini di balik layar tadi usai syuting kreativitas santri Madrasah Diniyah Hidayatul Atfal. Ini ada yang lagi sibuk sendiri. Hai Kak Resti. Ya, ini tukang syuting andalan kita. Ini berdua lagi ngapain? Lagi pindah file, jangan lupa ya selalu dukung channel kami agar bisa berkembang.
Loh, katanya santri anti gibah. Sebentar, gibah apa? Anu kita yang tadi loh, bikin film. Ada pesan buat sahabat-sahabat di rumah, mana saja. Tetap di rumah, jangan keluar. Kalau keluar pakai masker ya. Jangan lupa jaga jarak. Ya itu kok ngerumpul gitu. Oh iya, tadi sudah cuci tangan.